25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Albertine Walter Schouten Malabi mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Brigade ini merupakan bagian dari Divisi India Kedua di bawah pimpinan Jenderal D.C. Houghton. Mereka mendapat tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan sekutu. Kedatangan bala tentara yang diboncengi Nika Belanda ini memicu konflik besar di wilayah timur Pulau Jawa. Surabaya adalah kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan di bagian timur Nusantara sejak masa Hindia Belanda. Sebagai kota pelabuhan terbesar, Surabaya menjadi incaran Nika Belanda untuk kembali menguasai Nusantara. Dan sekutu di bawah pimpinan Inggris terbawa dalam politik kolonialisme Belanda. Itulah sebabnya konflik-konflik bersenjata terus terjadi di Surabaya. Sampai akhirnya pertempuran besar terjadi pada 28 Oktober 1945. Kematian Malabi pada tanggal 31 Oktober 1945 menjadi pukulan keras bagi Inggris. Pasukan pemenang Perang Dunia Kedua ini tentu saja tidak bisa menerima kenyataan pahit yang mereka hadapi di Surabaya. Inggris marah besar, ultimatum diberikan. Pasukan tempur dikerahkan besar-besaran. Rakyat Surabaya yang sudah berulang kali diuji kesabarannya menghadapi sekutu dan Belanda tak kalah naik darah. Ultimatum yang disebarkan Inggris seakan jadi minyak yang menambah berkobarnya api perlawanan. Kekuatan Inggris untuk melawan dendam sangat menakjubkan. Total pasukan yang dikerahkan 28.000 prajurit dari berbagai kesatuan tempur yang hampir seluruhnya berasal dari India dan Nepal. Kontak senjata pertama terjadi di Pelabuhan Perak. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mansfield mengerahkan satu divisi infanteri sebanyak 10.000 hingga 15.000 orang, dibantu tembakan dari laut oleh kapal perang penjelajah serta pesawat tempur. Surabaya betul-betul dibombardir. Korban tewas dan luka tergeletak hampir di setiap sisi kota. Sruji yang menjadi komandan Batalion Sruji, Resimen 4, TKR, Divisi 7 Untung Suropati, mengomandani sektor sayap tengah untuk memperkuat pertahanan Surabaya Selatan. Kawasan ini menjadi pertahanan utama untuk menghambat laju tentara sekutu dan Nika Belanda yang mengincar perkebunan-perkebunan di Jawa Timur. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari, pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara sekutu Inggris yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Sruji dan tentara Indonesia lainnya mundur untuk mempertahankan wilayah pedalaman dengan taktik pertempuran gerilya. Kawasan Besuki merupakan salah satu daerah penting yang diincar Belanda. Mereka mengincar penguasaan atas perkebunan-perkebunan besar dengan beragam komoditas ekonomi bernilai tinggi. Oh, itu tentu saja penting karena di Besuki itu bukan saja dia dekat dengan wilayah-wilayah pelabuhan ya pada saat itu ya, tetapi juga di Besuki itu terdapat berbagai perkebunan dan pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik yang tentunya sangat signifikan buat kepentingan Belanda, dan itu perlu dijaga demi keberadaan mereka sendiri secara ekonomis gitu kan. Nah, ini yang menjadikan konsentrasi pasukan Belanda di Besuki itu sangat besar, 16.000 orang. Jadi di wilayah Jawa Timur sendiri secara keseluruhan
kekuatan Belanda itu diperkuat oleh divisi A. Divisi A itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Bay. Mayor Jenderal Bay membawahi beberapa brigade dan beberapa batalion gitu ya, dan itu menjadikan situasinya memang cukup menyusahkan sendiri buat pasukan kita. TKR bersama Laskar Bersenjata dan rakyat Indonesia gigih berjuang menahan serangan Nika Belanda. Pertempuran terus terjadi sebelum kemudian Inggris menjembatani jalur diplomasi antara pihak Indonesia dan Belanda. Diplomasi resmi pertama disepakati pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947. Nyatanya, kesepakatan melalui jalur diplomasi tidak lebih hanya jeda semu perdamaian. Belanda tak bisa berlama-lama dalam status quo kekuasaan atas tanah koloninya. Mereka telah mengerahkan lebih dari 100.000 pasukan. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit di tengah kehancuran perekonomian Belanda pasca Perang Dunia Kedua. Belanda harus segera bisa menguasai komoditi-komoditi penting, terutama perkebunan gula di Jawa, karet di Sumatera, juga minyak bumi. Kalangan militer mereka telah membuat perhitungan. Kota-kota penting Republik dapat dikuasai dalam hitungan minggu dan 6 bulan untuk wilayah Republik secara keseluruhan.